Selamat siang, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam kesempatan yang berbahagia, saya ingin mengucapkan kepada semua jemaat yang hadir hari ini, selamat Hari Paskah, Happy Easter. Berapa banyak saudara yang hari ini baru pertama kali hadir beribadah di gereja Happy Family? Dengan hormat saya boleh minta saudara mengangkat tangannya. Untuk nanti Asyir boleh memberi kenang-kenangan kepada saudara. Ada yang baru pertama kali? Ada? Semua sudah jemaat yang setia, nggak usah malu ya. Termasuk kalau ada dari luar kota sedang berlibur, saya juga ingin mengucapkan selamat datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman dengan tema The Blessings of Easter. Berkat-berkat Paskah. Saudara, ada orang-orang yang tidak mau memakai kata Easter. Karena mereka berkata bahwa Easter ini berasal dari Istar. Dewi Istar. Yang berkaitan dengan penyembahan berhala. Tetapi ketika saya memeriksa lebih jauh saudara. Kata Easter. Sebetulnya saudara itu berasal dari akar kata bahasa Proto-Jermanik yang memiliki arti sebetulnya adalah to rise, ya, untuk bangkit. Kata itu dalam bahasa Jerman memakai kata Öst, ya. Sudah kalau bisa bahasa Jerman itu ada umlautnya Öst, ya, yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah East. Artinya adalah timur, petunjuk arah saat matahari terbit, to rise, bangkit dari kegelapan malam. Bukankah itu menggambarkan saudara Kristus yang adalah bintang fajar, bangkit saudara dari kegelapan kematian. Saudara sekalian, kata is juga di dalam bahasa Jerman itu kita melihat ada satu kata disebut erst, ya. Erster artinya adalah yang pertama. Berarti Bapak Ibu Saudara memang Yesus bangkit pada minggu pertama. Pagi-pagi sekali. Setelah hari Sabat lewat, pagi-pagi sekali di hari Minggu Yesus bangkit. Paskah mengingatkan kelahiran juga gereja Happy Family. 2013 hari Minggu Paskah jatuh pada tanggal 20 April ya. Tetapi ini 2016 sudah ya, udah 13 tahun sudah melewati bagaimana kebaikan, kemurahan Tuhan atas gereja Happy Family. Tapi hari ini kita merayakannya tanggal 27 Maret. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap detik di dunia ini pasti ada yang meninggal dunia. Dengan berbagai macam alasan, saudara, apakah karena faktor usia sudah tua, atau kena sakit, penyakit, kecelakaan, musibah, bencana alam, dan banyak alasan. Setiap orang sudah tidak bisa menghindar, tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan ataupun tidak. Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti cepat atau lambat akan menghadapinya. Tetapi mengapa kematian Kristus menjadi sangat unik? Karena kematiannya membawa misi penebusan umat manusia yang berdosa. Di atas kayu salib itulah seluruh dosa umat manusia ditumpahkan kepada Yesus. Itu sebabnya saudara dia berkata, kalau boleh cawan murka Allah yang berisi saudara sekalian hukuman atas dosa manusia ini tidak ditanggungnya, tidak direguknya. Tetapi saudara Yesus berkata, biar bukan kehendakku yang terjadi, kehendak Allah lah. Dan Allah menghendaki Kristuslah yang boleh menanggung dosa seisi dunia. Kematian Kristus juga menjadi sangat unik. Karena sudah 3 hari setelah kematiannya, Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya membawa berkat-berkat khusus
yang tidak bisa diberikan oleh siapapun manusia di dunia ini. Hari ini saya ingin menyampaikan saudara 2 berkat khusus, 2 blessings. Saya mengambil 2 contoh dari perjanjian baru. Yang pertama sudah dari seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Berkat Paskah yang pertama adalah memberikan pengharapan yang baru. Di dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Bapak Ibu Saudara, melalui 1 ayat ini kita menerima informasi mengenai siapa Maria Magdalena. Sebelum bertemu dengan Yesus, hidup wanita ini tanpa pengharapan. Bayangkan, di dalam dirinya ada 7 setan merasuk hidupnya. Saudara-saudara sekalian, dia tidak punya masa depan. Dia tidak bisa hidup sebagaimana layaknya manusia. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus, setelah bertemu dengan Yesus, hidupnya dibebaskan dari roh iblis. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita bisa melihat bagaimana saudara sekalian wanita ini dibebaskan, dimerdekakan oleh Yesus. Saudara, setelah itu dia mengikuti Yesus, dia melayani Tuhan. Saya bacakan Lukas 8, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Selain Maria Magdalena, ada Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi saudara sekalian, Maria Magdalena termasuk di dalam kelompok murid-murid Yesus yang pria dan juga para wanita yang melayani, ada juga yang menjadi sponsor, donatur di dalam pelayanan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mencatat betapa setianya wanita bernama Maria Magdalena ini. Dia mengiringi Yesus sampai akhir. Dari daerah sudah tempat tinggalnya di Galatia, di Nazaret, untuk bisa sampai ke Yerusalem, jaraknya kurang lebih saudara 150 kilometer. Itu ditempuh 5 hari. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan yang sangat melelahkan, apalagi buat seorang wanita. Tetapi luar biasa, wanita ini melayani Yesus dengan segenap hati. Bukan hanya pada saat Yesus bisa memberi makan, bisa memberikan kesembuhan, bisa memberikan mujizat. Tetapi bahkan ketika Yesus harus menderita, Via Dolorosa, melewati jalan kesengsaraan sampai ke bukit Golgota, disalibkan. Saudara sekalian, firman Tuhan mencatat murid-murid Yesus meninggalkan dia. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang ke-14 ayat 50 sampai 52 dikatakan semua murid Yesus meninggalkan dia. Bahkan ada seorang pemuda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Ya, kalau sekarang mungkin kayak orang cuma pakai sarung aja gitu ya. Untuk menutupi badannya, mengikuti dia. Tetapi pada saat saudara serdadu Romawi menangkap Yesus, dikatakan dia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang.
Bandingkan saudara sekalian dengan Maria Magdalena dan para wanita yang dengan berani saudara mengikut Yesus, bahkan berada di bawah salib. Yesus disalib saudara jam 9 pagi. Pagi sekali. Dia tergantung di atas kayu salib sampai jam 3 sore. Dari jam 12 siang sampai jam 3 ada kegelapan yang luar biasa. Pastilah ini bukan gerhana matahari. Seorang pengusaha saudara waktu ngobrol sama Bapak dan saya, dia bilang beberapa waktu yang lalu, waktu gerhana matahari dia khusus pergi ke Balikpapan untuk lihat gerhana matahari. Kami tanya, bagus nggak Pak? Oh bagus. Berapa lama Pak? Ya tapi semenit ya udah hilang. Wah itu gerhana matahari. Yesus saudara sekalian pada saat digantung di kayu salib. Di tengah kepedihan, kesengsaraan, sakit yang luar biasa. Bukan hanya fisik sakitnya. Tapi saudara sakitnya di sini ya, di dalam hati sudah dia dihianati, dia dijual oleh muridnya sendiri, dia diolok-olok, diejek, diludahi. Bapak ibu saudara sampai alam semesta, matahari sebagai penerang yang paling utama tidak tega mengeluarkan cahayanya. 3 jam terjadi kegelapan, saudara sekalian di daerah itu. Dan jam 3 Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Bapak ibu saudara Maria Magdalena ada di situ. Bahkan firman Tuhan berkata kalau saudara membaca di dalam Markus 15 ayat 47. Maria Magdalena bahkan tahu di mana Yesus itu dibaringkan. Kenapa? Sebab saudara sekalian dia bersama para wanita ingin pada minggu pagi karena hari Sabtu buat orang Yahudi tidak boleh melakukan apa-apa sabat. Hari Minggu mereka berencana untuk pergi ke kubur Yesus untuk meminyaki Yesus. Sudah itu dicatat di Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Saudara lihat betapa kesetiaan Maria Magdalena luar biasa. Bandingkan dengan kesetiaan manusia, suami istri. Berapa banyak sudah suami meninggalkan istrinya karena dia tertarik dengan wanita lain yang mungkin lebih muda, lebih pintar atau lebih menarik atau lebih cocok. Berapa banyak istri meninggalkan suami karena mungkin suaminya sudah kehilangan mata pencarian, sudah sakit dan sebagainya. Maria Magdalena kesetiaannya teruji. Pada saat sudah kesengsaraan yang luar biasa bahkan berakhir dengan kematian. Semua murid Yesus meninggalkan dia. Tetapi Maria sampai yang terakhir. Saudara-saudara sekalian itu sebabnya kita melihat bagaimana Tuhan memberikan satu kesempatan yang istimewa. Great privilege. Untuk menampakkan diri kebangkitan yang pertama dilihat oleh Maria Magdalena. Luar biasa. Selalu ada alasan mengapa Yesus melakukan sesuatu. Bapak ibu saudara-saudara sekalian setelah menjadi saksi kebangkitan Kristus. Apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena. Dari ketakutan, kesedihannya berubah dengan sukacita yang luar biasa. Di ayat 10 Markus 16 dikatakan, kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Yaitu memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tetapi saudara bagaimana reaksi dari murid-murid Yesus? Dikatakan mereka tidak percaya. Bahkan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-11 dikatakan saudara bahwa berita mengenai kebangkitan Kristus itu dianggap sebagai seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ada perempuan ya, mungkin karena terlalu sedih sampai mungkin seakan-akan mengarang cerita. Dianggapnya omong kosong. Bapak ibu saudara sekalian, ada seorang letnan
yang memakai sebuah pesawat latihan Air Force Jet yang sudah sekalian karena cuaca yang buruk, kemudian pesawatnya jatuh di pegunungan Sierra di Nevada, California. Nama letnan itu adalah David Steves. Saudara sekalian, sebelum pesawatnya jatuh, dia keluar pakai parasut. Dan saudara sekalian, dia ada di satu daerah yang sangat buruk sekali, udaranya selalu dingin, yaitu di tengah-tengah badai salju. Tetapi yang mengherankan, David Steves ini bisa bertahan hidup selama 54 hari. Sampai dia bisa keluar dari badai salju. Dan ketika dia diminta testimoni, bersaksi, saudara, tidak ada orang yang percaya bahwa pesawatnya jatuh. Karena waktu dicari tidak ada bangkai pesawatnya, tidak ada. Sehingga saudara, apa yang dikatakan oleh David Steves ini dianggap sebagai kebohongan. Bapak Ibu sudah tidak ada saksi dan bangkai pesawat pun tidak ada. Itu sebabnya pemerintah Amerika meminta David Steves untuk mundur, mengundurkan diri, dipecat. Bapak Ibu sudah sekalian, karena mereka sulit mempercayai bagaimana pesawat yang jatuh dia turun dari parasut dan bisa hidup 54 hari di tengah badai salju. Buat mereka itu omong kosong. Tetapi 20 tahun kemudian ternyata ditemukan, saudara, secara tidak sengaja bangkai pesawat yang pernah dikendarai oleh David Steves ini ditemukan oleh regu pramuka. Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak hal-hal yang kelihatannya mustahil bisa terjadi. Termasuk salah satu yang sangat kontroversial adalah kebangkitan Kristus. Sampai hari ini ada banyak orang tidak bisa mempercayai kebangkitan Kristus. Mereka berkata, oh itu mayat Yesus itu dicuri. Atau ada yang berkata, oh waktu Yesus disalib itu ditukar. Yang ada di salib itu bukan Yesus tapi Yudas dan sebagainya. Karena sulit saudara, kita manusia yang memiliki akal sehat, logika, sudah bisa memahami orang yang sudah mati 3 hari lalu bangkit kembali. Dan tidak ada mayatnya. Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan firman menjadi sia-sia. Jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan iman kita dan kita semua akan binasa. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada Maria Magdalena, lalu kemudian juga menampakkan diri kepada murid-muridnya, bahkan kepada lebih dari 500 pasang mata. Supaya saudara, kebangkitan ini tidak dianggap sebagai satu halusinasi atau satu ilusi, karena disaksikan oleh lebih dari 500 pasang mata. Kebangkitan Kristus sudah buat Maria Magdalena menjadi babak kehidupan yang baru. Dia tidak sia-sia sudah sekalian mengiring Yesus. Ternyata Yesus yang sudah membebaskan dirinya dari ikatan iblis adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang hidup. Maut sudah dikalahkannya. Inilah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Itu sebabnya jika saudara memahami kebenaran ini, tidak ada satu alasan untuk membuat kita meninggalkan Kristus apapun. Apakah itu saudara sekalian kesesakan, apakah itu saudara sekalian mungkin janji-janji untuk memiliki satu kehidupan yang hebat di dunia ini asal kita meninggalkan Yesus, atau bahkan kematian. Tidak ada yang menakutkan kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 54. Firman Tuhan berkata, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah
sengatmu. Sengat maut adalah dosa. Tetapi saudara, Yesus sudah mengalahkan maut. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Supaya dia bisa menjadi buah sulung buat kebangkitan orang-orang yang percaya yang satu kali akan mati meninggalkan dunia ini. Kalau Yesus bangkit dengan tubuh yang baru, maka juga akan diikuti dengan kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah meninggal dunia. 1 Korintus 15 ayat 52, saudara, firman Tuhan memberi satu pengharapan yang luar biasa. Jika kita tidak meninggalkan dunia ini, Yesus datang kembali sebagai Raja. Dia akan datang di atas awan-awan. Dan firman Tuhan berkata, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 52. Semua nafiri, sebab nafiri akan berbunyi dan orang mati akan dibangkitkan. Dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Sementara yang hidup kita akan diangkat. Sepertinya sulit diterima secara logika. Tetapi dia Tuhan. Kalau saudara bisa memahami semua saudara sekalian yang dilakukan oleh Tuhan, kita yang jadi Tuhan. Firman Tuhan berkata kemuliaan Tuhan adalah merahasiakan sesuatu. Ada bagian-bagian yang kita tidak bisa pahami dengan akal budi. Tetapi kita bisa terima dengan iman. Kalau kita bisa percaya Yesus mati, Yesus bangkit, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus yang boleh membuat kita berkata, sungguh dia sudah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu, ini membuat satu pengharapan yang luar biasa. Bagi kita yang masih hidup kita saudara tidak lagi diliputi oleh kesedihan, kesesakan, ketakutan. Sudah akan masa depan gimana nanti kalau udah tua mati. Loh, itu satu perjalanan yang netral, yang normal, yang alamiah. Satu kali kelak semua akan menjalaninya. Tetapi sudah kita yang masih hidup, kita menjalankan hidup dengan penuh semangat. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Seorang hamba Tuhan bernama Pendeta Eloy Pacheco. Satu kali sudah membawa renungan dalam ibadah duka cita. Ada jemaat meninggal dunia. Dan saudara, dia memberikan satu penghiburan bagi keluarga yang ditinggal mati. Bapak Ibu Saudara, setelah dia selesai menyampaikan renungan, ada seorang wanita yang datang kepadanya dan berkata, Pak Pendeta, saya lihat di mana-mana semua pendeta itu sama ya. Kalau di tempat orang mati, selalu yang dibicarakan itu Yesus, Yesus, Yesus. Pendeta Eloy menjawab dengan ramah, benar. Karena dia segalanya. Seandainya bukan Yesus, penghiburan seperti apa yang ibu bisa berikan kepada keluarga yang sedang berkabung? Ibu ini tidak menyangka akan pertanyaan itu, dia diam sebentar. Dan kemudian dia menjawab, Anda benar. Setidaknya Anda mempunyai Yesus yang memberikan penghiburan, satu janji yang luar biasa. Bahwa kematian bukan segala-galanya. Kematian hanya secara fisik, tubuh jasmani hancur. Tetapi rohnya, jiwanya bersama dengan Tuhan. Kebangkitan Kristus memberikan harapan yang baru. Amin, saudara. Memberikan semangat untuk hidup tidak goyah. Tidak di dalam dosa. Tetapi di dalam kebenaran. Karena kita tahu cepat atau lambat. Satu kali kematian akan datang. Tetapi itu tidak lagi menakutkan kita.
Sengat maut sudah dicabut oleh Yesus. Sengat maut yang adalah dosa, Yesus sudah menanggung semua di atas kayu salib. Sekarang mari kita melihat yang kedua, blessings of Easter. Adalah memberikan kesempatan yang baru. The new chance. Kalau tadi adalah the new hope. Saudara, kesempatan yang baru, saya mengambil satu contoh dari kehidupan Petrus. Bapak ibu saudara sekalian, Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang paling dekat. Kematian Yesus buat murid-murid Yesus dan juga Petrus adalah satu perpisahan yang sangat menyedihkan. Bapak ibu saudara, kalau di tempat ini ada bapak ibu pernah ditinggal mati oleh orang yang Anda cintai. Anda merasa, loh biasanya ada loh. Biasanya dia duduk di sini, biasanya dia cium saya, biasanya saya masakin dia, biasanya aduh ya. Tapi sekarang nggak ada. Itu sebabnya saya sering lihat sudah kalau orang ditinggal mati oleh orang yang dicintai, apakah istri, suami, orang tua, papa, mama. Waktu di tempat duka itu nggak terasa sedihnya. Bisa ketawa, coba waktu sudah dikuburkan. Nah itu kesedihan yang luar, nggak ada, orangnya nggak ada. Saudara mau cinta kayak apapun masa mau ditunggui di kuburan, bikin kemah di situ, nggak mungkin. Ya kehujanan sendiri, kepanasan, saudara tetap pulang kan. Pulang saudara menemui tempat, kok nggak ada ya. Nggak ada lagi nih. Nah disitulah kesedihan. Simon Petrus alami itu. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita melihat di dalam peristiwa Yohanes pasal 21. Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-muridnya. Dengan cara apa? Flashback. Dengan cara mengingatkan kembali situasi adegannya, saudara, peristiwa yang terjadi sampai hal yang detail. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara. Simon Petrus tidak bisa lupa akan peristiwa pertama kali dia berjumpa dengan Yesus. Bagaimana hidupnya, saudara, pada akhirnya dipanggil oleh Yesus secara khusus. Kamu mulai sekarang tidak lagi jadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Bapak ibu saudara sekalian, dan disitulah kita juga melihat bagaimana Petrus meresponi. Mengikut Yesus, meninggalkan jalannya, mengiringi Yesus, bahkan menjadi salah satu murid Yesus yang paling dekat. Yesus punya murid 12 orang, dan ada 3 muridnya yang paling dekat, yaitu Petrus, Yohanes, Yakobus. Saudara, ketika Yesus berkata satu kali kelak, aku akan meninggalkan engkau seperti gembala yang akan meninggalkan domba-dombanya, akan tercerai-berai. Tapi Petrus berkata apa? Kalau saudara melihat itu di dalam Matius pasal 26 ayat 33. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Aku sekali-kali tidak, enggak, aku akan tetap setia. Tetapi saudara sekalian, kenyataan sangat berbeda. Petrus menyangkal Yesus. Bahkan dia mengutuk dan bersumpah enggak kenal Yesus. Yaitu dalam peristiwa ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Malam itu Yesus dibawa ke pengadilan orang-orang Yahudi. Yesus ikut dari belakang, tapi ada ketakutan. Ya, sama seperti coba kalau saudara punya teman dekat, waduh ditangkap polisi. Saudara berani nongol ya. Jangan-jangan dianggap sebagai sekongkolnya. Apalagi tuduhannya penjahat ini. Waduh. Petrus begitu tuh ikut. Itu sebabnya saudara sekalian, di luar ada seorang yang mengenal, oh itu murid Yesus. Enggak, wah tambah ngomong enggak, tambah kelihatan logatnya, ini bukan orang Yerusalem, ini orang Nazaret, orang Galilea. Petrus dikatakan bersumpah, mengutuk enggak kenal. Dan ayam berkokok. Saudara, itulah mengingatkan perkataan Yesus bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Apa akibatnya? Saudara, dari seorang yang
mengiring Yesus dengan setia, berjanji setia sampai mati. Tapi kemudian berkhianat. Reaksi Simon Petrus adalah sangat bersalah. Guilty feeling, dalam sekali. Dia sangat sedih, dia sangat merasa bersalah. Bapak Ibu Saudara, kalau sudah baca bagaimana dia menangis. Dan kemudian ketika saudara-saudara sekalian berakhir dengan kematian Yesus, hidupnya kosong. Aduh, dia nggak ada lagi, saya ngapain ini? Merasa kosong dan kembali saudara kepada hidup yang lama. Itu sebabnya saya mencatat tadi saudara, kematian Yesus dalam pengertian Petrus dan murid-muridnya adalah berpisah dengan Yesus secara fisik. Itu membuat mereka hidup kehilangan visi. Kehilangan saudara sekalian arah panggilan hidup mereka pada udah jelas adalah penjala manusia. Tapi sekarang guru mereka yang mereka ikuti terus udah nggak ada, udah mati. Udah paham ya? Udah nggak ada. Coba kalau dalam sebuah keluarga, kepala rumah tangganya mati mendadak usia 33. Gimana saudara? Dia sedang pimpin perusahaan, anaknya masih kecil-kecil. Waduh, pasti kesedihan yang luar biasa. Istri akan alami kosong. Aduh, mau ngapain ini? Dia biasa cuma ngurus anak, ini tiba-tiba perusahaan ditinggal. Aduh gimana? Siapa yang diutangi, sama yang punya piutang, siapa yang punya utang. Waduh, blank. Bapak Ibu Saudara, sama seperti sebuah gereja besar. Kalau tiba-tiba ditinggal oleh pemimpinnya, waduh kaget. Itu sebabnya sayangilah pendeta saudara. Amin. Ya, jangan terlalu serius, doakan saudara. Supaya sehat, supaya tidak stres. Ada banyak hamba Tuhan itu meninggal sudah terlalu stres, terlalu capek. Ya, sampai akhirnya meninggal. Udah meninggal di eman-eman, aduh. Nah, itu. Saudara-saudara, ada satu kehilangan visi. Arah mau kemana ini? Pilotnya, pemimpinnya mati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Petrus melihat penampakan Yesus bangkit dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus mengubah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal 27 menarik sekali. Yesus memakai tempat yang sama, yaitu Danau Galilea. Tempat di mana dia pertama berjumpa dengan Petrus. Sedang gagal, dulu namanya Simon. Bapak Ibu Saudara, kisah itu dicatat di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 5. Di mana Yesus sedang dikerumuni orang banyak yang rindu untuk menerima pengajaran firman. Sementara Yesus melihat ada Simon, ya, penjala ikan yang sedang basuh jalannya, nggak dapat apa-apa. Yesus mendatangi dia. Yesus pinjam saudara perahunya, bahkan minta Simon membawanya agak ke tengah. Yesus berkhotbah dari atas perahu Simon. Disitulah pengenalan Simon Petrus kepada Yesus untuk pertama kali. Apalagi saudara, ketika Yesus berkata, sekarang tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Simon sebagai seorang nelayan, keluarga nelayan yang berpengalaman, sempat berdebat dan berkata, semalaman aku sudah mencari ikan, enggak dapat satupun. Tetapi karena engkau mengatakannya, ya udah, aku pergi juga. Sudah sekalian, dan ketika dia taat, dia mendapat ikan begitu banyak sampai jalannya mau koyak, sampai dia harus bagi-bagi. Sudah, itulah pengalaman perjumpaan pertama. Diawali dengan kegagalan. Dan bagaimana ketaatan Simon membawa berkat yang berlimpah. Coba sudah sekarang kita lihat Yohanes 21. Betapa peristiwa ini mirip sekali. Kalau saudara membaca di ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Lupa panggilannya. Ya, udah nggak bisa cari jiwa lagi. Cari jiwa gimana ini? Pemimpinnya mati nih. Aku kerja lagi aja. Aku cari ikan. Yang teman-teman lainnya juga ikut karena Simon ini punya jiwa pemimpin. Kami juga ikut dengan engkau.
Tetapi firman Tuhan berkata, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, sama, gagal. Saudara, ketika hari mulai siang Yesus berdiri di pantai. Tapi murid-murid Yesus tidak tahu siapa itu. Lalu kemudian saudara, Yesus memberikan perintah, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Enggak ada. Ya, gagal, sama gagalnya ya. Peristiwa flashback diulang lagi. Sekarang tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, kamu akan peroleh. Dan ketika nurut, taat saudara, sungguh mendatangkan berkat. Dan mereka menangkap tangkapan ikan begitu banyak. Coba saudara kita melihat ini Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Dihitung karena gede-gede. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Bapak Ibu pernah membaca ayat ini dan pernahkah saudara bertanya? Kenapa saudara? Mereka mendapatkan ikan sebanyak 153. Kenapa tidak digenepi aja 200 gitu ya? Atau 150, kok nanggung? 153. Ternyata sudah ini adalah bahasa tersirat. Hanya orang Ibrani yang mengerti saudara. Murid-muridnya terdiam ketika mereka hitung 153 ekor. Saudara sekalian, jika diterjemahkan di dalam angka dan huruf Ibrani, maka 153 ekor akan menyusun kalimat Ani Elohim. Yang artinya adalah I am God. Jadi sudah waktu Petrus hitung 153 keluar dari mulutnya Ani Elohim. Yesus sedang ingin menunjukkan akulah Allah. I am God. Aku Kristus yang sudah bangkit itu. Wah, mereka sadar. Ini bukan nelayan biasa. Ini Tuhan yang bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara spesifik peristiwa ini ingin meneguhkan khususnya adalah kepada Simon Petrus. Yang sudah pernah menyangkal Yesus 3 kali. Tuhan mengingatkan kegagalan Petrus. Menyangkal 3 kali. Dengan cara apa saudara? Dengan cara mengorek begitu dalam rasa bersalah, rasa trauma. Coba kita lihat sudah, Yohanes 21 ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Coba kita baca Lukas pasal 22 ayat 55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Saudara, ada hal yang sama yang mungkin tidak berarti apa-apa sudah buat murid-murid yang lain. Tetapi buat Petrus pada saat dia melihat api arang, sesuatu menusuk dirinya. Itu peristiwa yang sama, ada api arang di mana aku menyangkal Yesus. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh dokter bedah. Kalau saudara punya luka yang dalam, nggak cuma ditutupi obat demi obat, apa cuma ditutup tensoplas, tapi di apa saudara? Dikorek, betul nggak? Dibedah, waduh sakit mungkin, tapi itu untuk menyembuhkan. Simon Petrus alami ini, sudah dia lihat itu trauma melihat api arang. Ya, ini sama dengan cerita seorang laki-laki ditinggalkan oleh tunangannya. Seorang wanita yang cantik yang dari tahun ke tahun 5 tahun sudah berteman, udah bergaul, udah bertunangan. Ya, setiap hari pakai parfum yang sama baunya. Sampai pria ini begitu cium bau ini, dia ingatnya cuma tunangannya. Begitu putus, saudara, begitu dia cium bau parfum, pusing kepalanya.
Kenapa? Buat orang lain wangi. Kenapa dia pusing kepalanya? Buat dia itulah trauma. Cium bau itu dia ingat sakit hatinya diputuskan sama tunangan. Itu sudah. Ya, kebetulan saya ajar itu kan, counseling Kristen. Ada trauma-trauma. Petrus alami ini. Dan Yesus sengaja menghadirkan peristiwa itu. Supaya apa? Petrus sadar, kamu sudah menyangka aku 3 kali. Tapi Tuhan bukan hanya saudara membuka luka Petrus, tetapi justru ingin membuang, mengangkat luka itu dan menyembuhkannya. Itu sebabnya kalau saudara baca Yohanes pasal 21. Di dalam ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 17 secara khusus. Yesus bertanya kepada Petrus, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Mereka itu lebih daripada jala dan ikan-ikanmu. Lebih daripada teman-temanmu yang lain. Lebih daripada keluargamu. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau agapau, bahasa asli Yunani? Apakah engkau agapau? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Kasih yang tidak berubah? Simon menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi yang dipakai aku phileo. Aku tidak bisa agapau dengan kasih yang sempurna. Aku hanya bisa kasih persahabatan. Dan persahabatanku dengan engkau, aku merusaknya. Aku menghancurkannya, aku menyangkalnya. Itu sudah. Kedua kali sudah Yesus berkata lagi, Simon Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape itu, agapau itu? Lagi Simon menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi dengan kasih phileo. Yesus berkata, gembalakanlah dombaku. 3 kali, ketiga Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo? Udah enggak tanya lagi pakai agapau. Simon tidak bisa mengasihi Yesus dengan kasih yang sempurna. Yesus berkata, oke, Simon, apakah engkau phileo, mengasihi aku dengan kasih persahabatan? Saudara baca ini. Sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya dan ketiga kalinya ada level tingkatan kasih yang diturunkan. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak sempurna? Kasih yang bisa berubah? Saudara, Simon dikatakan sangat sedih. Dan dia berkata, Tuhan, you know, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku sudah menyangka, aku sudah janji-janji, gombal semuanya. Engkau tahu itu. Bahwa aku hanya bisa mengasihi engkau dengan kasih persahabatan yang pernah menyangkali engkau. Yesus berkata, gembalakanlah dombaku. Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus. Buat orang seperti Simon Petrus, bukan hanya memberikan pengharapan yang baru, tetapi memberikan kesempatan yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, seharusnya Simon Petrus sudah menyangkal Yesus, harusnya binasa. Tapi Yesus memberikan kesempatan baru. Petrus sudah sekarang harus merendahkan hati, sedih hati, tapi dia menerima. Bandingkan dengan Yudas yang terlalu merasa sangat bersalah, gak ada lagi jalan keluar dan dia bunuh diri. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Yesus. Saya mengenal ada orang-orang tertentu yang begitu dikasihi Tuhan. Hidupnya sembrono, saudara, berzina, mabuk, judi, meninggalkan istri seenaknya, sakarepe dewek pokoknya. Ya. Tapi satu kali ada satu peristiwa, apakah itu kecelakaan yang hebat? Hampir mati. Mobilnya remek, hancur masuk jurang. Seharusnya secara logika orangnya pun mati. Ini enggak. Orangnya masih bisa keluar, habis itu pingsan, dibawa ke rumah sakit, selamat. Kesempatan kedua. Waduh, dia tobat-tobat, ampun, datengin pendeta doa. Udah 3 bulan mah nyeleweng lagi, selingkuh lagi. Ini berarti orang ini tidak menghargai the second chance.
Belum tentu akan ada the third chance. Belum tentu akan ada kesempatan yang ketiga. Menyia-nyiakan kesempatan. Ada orang yang ditegur Tuhan lewat sakit penyakit. Kena heart attack. Atau mungkin kena stroke. Atau kena apa aja dah, pokoknya yang mematikan. Tetapi saudara sekalian, Tuhan bisa selamatkan. Saudara dapat nyawa sambungan. Jangan sia-siakan. Seorang ibu, saudara, dia dalam keadaan koma. Dia bernasar, Tuhan, kalau saya beri kesempatan hidup, saya bernasar. Saya tinggalkan kerjaan saya melayani Tuhan. Saya kasih Tuhan pabrik roti saya untuk gereja. Ini orang udah mau mati nih, orang mati itu bargain. Tuhan jangan mati, Tuhan udah gak sadar, mulut gak bisa ngomong, cuma hati bisa doa, nangis dia. Mujizat terjadi. Sembuh saudara ibu ini sampai dokter, ini mujizat. Tapi udah sembuh, lali, pabrik rotinya rame. Tuhan tahu ya, aku perpuluhan, gak cuma perpuluhan, 30% Tuhan. Ya. 2 tahun kemudian masuk rumah sakit lagi, mau mati lagi. Waduh, ini Tuhan baik, soalnya kalau enggak langsung dut itu. Datang hamba Tuhan sudah dikasih pesan Tuhan. Bu, ibu nasar apa? Waduh, ibu ini nangis. Saya janji itu pabrik roti. Udah bu, ibu ini udah kasih sama Tuhan. Iya udah kali ini. Betul sudah dia sembuh, kasih sudah. Kasih untuk rumah Tuhan. Bapak ibu. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Sudah anak-anak muda di tempat ini. Saya mungkin gak mengerti sepenuhnya pakai logika, gak masuk akal. Sudah sekalian terima dengan iman. Yang paling penting sudah percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Hidup di dalamnya. Gak ngerti pakai logika, gak apa-apa Tuhan. Saya tetap mau percaya. Roh Kudus akan menerangi dari waktu ke waktu. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan Yesus. Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia menggembalakan sudah jiwa-jiwa. Dia berkhotbah, dia menginjili begitu banyak orang. Dan mengakhiri hidupnya dengan setia sampai akhir. Saya membaca kisah yang mengharukan dari seorang misionaris bernama John Geddy dari Kanada. Sudah sekalian Tuhan beri dia beban untuk pergi ke sebuah kepulauan Vanuatu di Samudra Pasifik di bagian selatan. Saudara-saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh hamba Tuhan John Geddy ini sesuatu yang luar biasa. Saudara, tidak ada satupun penduduk di kepulauan itu mengenal Kristus, nggak ada, bahasanya pun dia nggak bisa. Jadi setiap hari saudara dia hanya berbagi tentang Kristus, nggak ada yang ngerti. Itu sebabnya dia belajar bahasa orang Vanuatu. Berpuluh-puluh tahun. Akhirnya sudah Geddy bisa mempelajari bahasa mereka dari nol. Bahkan dia bisa menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Vanuatu. Dan dia membawa ribuan orang di pulau Vanuatu itu percaya serta mengikuti Kristus. John Geddy setia melayani Tuhan di pulau itu hingga akhir hayatnya. Berapa sering dalam hidup ini kita kalau dikasih pelayanan pilih-pilih. Kalau nggak terlalu banyak orangnya, nggak besar, aku nggak mau. Kecilin, nggak mau. Ya udah, sudah buang tuh kesempatan. Saya mulai pelayanan dari nol. Apa aja mau. Ini iya. Bisa melayani adalah great privilege. Tuhanlah yang mengangkat, sudah bukan manusia. Bapak Ibu Saudara, saya baca ini John Geddy sangat menginspirasi. Namanya mungkin tidak terkenal. Tetapi saudara, kalau kebetulan satu kali ada di pulau itu, saudara akan membaca sebuah plakat yang besar. Ada di pulau itu, menulis demikian, tertulis demikian. Ketika Geddy datang dan mendarat pada tahun 1848, di sini tidak ada orang Kristen. Tetapi ketika dia berpulang pada tahun 1872,
Berarti melayani 24 tahun setia, nggak kemana-mana, udah di situ. Di sini tidak ada lagi orang yang tidak mengenal Kristus. Wow. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kesempatan yang kita responi. Kita tidak masa bodoh. Kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan. Masa muda kita, anugerah yang besar. Kuasa kebangkitannya menjadi tidak sia-sia. Dia hidup. Dia mau sudah kita keluar dari kubur dosa. Bangkit. Melayani Tuhan. Saya masuk pada kesimpulan. 1. Kematian Yesus saja hanya meninggalkan duka yang dalam dan hidup tanpa arah dan tujuan yang jelas. Tapi yang kedua, kematian yang disertai kebangkitan Yesus membawa pengharapan yang baru. Maut dikalahkan, digantikan dengan hidup yang kekal. Ada janji kebangkitan orang mati dengan tubuh baru tidak akan binasa lagi. Kita yang masih hidup, mari jalani hidup teguh, berdiri, jangan goyah. Buang dosa. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan kesempatan yang baru. Jangan sia-siakan kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Responi dengan kerendahan hati seperti Petrus. Jangan seperti Yudas. Beritakanlah Injil. Bawalah jiwa bagi Tuhan. Dan hiduplah menjadi saksi sampai akhir. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.